subscribe. Have a beautiful day. Menarik. Bisakah kamu menjelaskannya lebih detail untukku? Ceritakan lebih lanjut. Jelaskan proses berpikirmu. Dan bagaimana perasaanmu saat itu? Apakah kamu merasa diinginkan dan dimanja? Atau apakah kamu merasa kencanmu ingin kamu merasa seperti itu? Sehingga kamu menyesuaikan diri untuk mematuhinya. Ku bertanya karena kecenderunganmu untuk menyenangkan orang lain, preferensimu untuk memuja, daripada membeku dan bertengkar. Dan ini telah mengaburkan penilaianmu di masa lalu. Itu adalah suatu kemungkinan. Sesuatu yang ingin saya pastikan Anda pertimbangkan secara objektif sebelum hati Anda terbawa emosi begitu saja. Ceritakan lebih lanjut tentang bagaimana kencan ini membuat Anda merasa. Apakah Anda mengalami rasa gugup dan sakit perut seperti biasa sebelum kencan? Kapan rasa gugup itu hilang? Apakah pernah? Menarik. Masih ada bahkan setelah kencan itu berakhir. Kapan rasa gugup itu benar-benar mereda? Itu bukan ideal, tapi aku senang kamu merasa aman di sini bersamaku. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kegugupan di perut dan dada kamu. Apakah ada hal tertentu yang memicunya? Yang membuat kamu merasa tegang? Aku mengerti. Aku bisa memahami mengapa kamu mungkin memiliki pendapat yang bertentangan tentang itu. Tentu saja, keinginan mereka untuk membayar makan malammu bisa terlihat tidak berbahaya, bahkan romantis, di permukaan, tapi itu bisa memiliki implikasi. Itu bisa menjadi upaya untuk mengendalikan atau memenangkan hatimu melalui gestur besar dan berlebihan. Love bombing? Ya, tepat sekali. Kamu memperhatikan dan melakukan riset. Bagus. Ceritakan lebih lanjut tentang pemikiranmu dari kencan ini. Ini adalah pengalaman hidup yang relatif baru bagimu, jadi akan baik bagi kita untuk memprosesnya bersama. Dan bagaimana perasaanmu tentang mereka yang memilih tempat yang relatif mahal itu? Apakah kamu merasa nyaman di sana? Wajar. Aku pernah ke sana sekali untuk kencan pertama dan aku juga merasa tempat itu pengap dan terlalu mahal. Senang tahu aku tidak sendirian. Sayang mereka tidak berkonsultasi denganmu tentang keputusan itu. Sepertinya mereka tidak mempertimbangkan preferensi dan tingkat kenyamananmu. Ada lagi? Menarik. Itu tentu langkah baru dan berani dari Anda. Saya memang menyarankan Anda untuk mencoba hal baru dan menguji batas zona kenyamanan Anda. Bagaimana tanggapan mereka saat diundang ke rumah kamu? Saya menyesal mendengarnya. Apakah Anda ingin menceritakan bagaimana perasaan Anda? Ini memang pertanyaan yang agak jelas. Tapi sangat penting bagi saya untuk tidak memaksakan kata-kata pada Anda atau mengasumsikan bahwa saya memberi Anda ruang aman untuk mengekspresikan diri dan mengungkapkan pikiran, keinginan, dan emosi terdalam Anda. Tidak ada bagian dari Anda yang jelek, hanya tidak dihargai dan mungkin tidak dipahami. Kamu aman dan tidak dihakimi di sini. Tarik nafaslah. Kita punya banyak waktu. Enggak apa-apa. Anda melakukan pekerjaan yang luar biasa dan membuat banyak kemajuan. Ketika kamu pertama kali datang menemui saya, kamu sangat pemalu dan tertutup. Tidak yakin dengan diri sendiri dan kemampuan kamu. Sekarang kamu berani tampil, pergi kencan, mengundang mereka untuk menginap.
Meskipun belum semuanya berjalan sesuai harapan Anda, saya sangat bangga pada kamu. Tentu saja, Anda telah berkembang begitu banyak melalui sesi-sesi kita bersama. Dan merupakan kehormatan bagi saya untuk memfasilitasi itu. Untuk membantu Anda menjadi orang yang saya tahu ada di dalam diri Anda. Orang yang saya tahu punya potensi untuk menjadi itu. Saya tahu Anda memiliki potensi, meskipun Anda belum sepenuhnya percaya pada diri sendiri. Saya percaya pada Anda. Ngomong-ngomong soal itu, ayo kita mulai dengan beberapa afirmasi hipnotis. Oke? Silakan bersandar, buat diri kamu nyaman. Baik, tutup mata Anda. Dan kita akan mulai dengan pernapasan yang dalam dan sadar. Pelan dan tenang. Tenang dan pelan. Saya ingin Anda merasa rileks di kursi tempat duduk Anda. Kosongkan pikiran Anda. Jangan pikirkan hal-hal yang membuat Anda stres. Hal-hal yang harus Anda lakukan besok. Fokus saja di sini. Di kantor ini. Bersama saya. Di sini. Sekarang. Dengarkan suara saya. Saya ingin Anda secara mental menenangkan diri Anda di tempat yang aman. Di mana Anda bebas menjadi diri sendiri. Saya ingin kamu tetap di sini, di ruangan ini, di masa kini. Anda tidak merasa cemas. Anda tidak menderita kecemasan. Anda hanya merasakan sinar matahari melalui jendela yang menghangatkan wajahmu. Anda merasakan lantai di bawah kakimu, kursi empuk di bawah tubuhmu, dan kamu merasa ngantuk, kamu merasa tenang, kamu merasa aman. Bagus sekali, kamu telah melakukannya persis seperti yang aku instruksikan. Dan sekarang kamu berada di tempat yang seharusnya. Merasakan apa yang seharusnya kamu rasakan. Tangan yang tadinya terkepal dan gelisah di pangkuanmu, kini rileks dan santai. Kepalamu bersandar pada sofa. Otot leher dan bahumu beristirahat saat kamu mendudukkan kepalamu. Ruangan di sekitarmu nyaman dan tenang. Kamu aman dan siap untuk dibawa lebih dalam. Dalam. Sekarang, kita bisa mulai. Kamu dicintai. Kamu disayangi. Kamu berusaha sekuat tenaga. Dan aku melihat usahamu. Aku menghargainya. Kamu adalah orang dewasa yang mampu dan kompeten. Kecemasan membuatmu terpuruk dan mencoba menahanmu. Tapi kamu terus berjuang. Kamu patut dicontoh. Meskipun kecemasan mengatakan bahwa Anda jelek dan tidak tahan, bahwa Anda mengganggu dan menjengkelkan bagi semua orang yang Anda temui, Anda terus berusaha. Dan itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Aku bangga pada kamu. Dan aku ingin kamu bangga pada dirimu sendiri. Kamu layak untuk dibanggakan, dicintai, dan disayangi. Meskipun suara di kepala Anda mengatakan sebaliknya. Tapi kita harus memastikan tidak terlalu bangga atau terlalu bersemangat. Ini semua tentang langkah kecil. Renungkan malam kemarin bersamaku. Aku tahu kamu cantik. Aku tahu kamu berharga. Aku tahu kamu layak untuk dicintai. Tapi apakah kamu yakin akan hal itu? Lebih buruk lagi, apakah orang-orang yang kamu pilih untuk menghabiskan waktu bersama yakin akan hal itu? Apakah kamu menarik jenis orang yang akan melihat hal itu dalam dirimu dan menghargai kamu? Memperlakukan kamu dengan baik. Apakah kamu menarik jenis orang yang baik untukmu dan layak untuk diundang menginap di rumahmu?
Kamu sangat pintar, sangat mampu, sangat baik. Tapi kecemasan membuatmu meragukan diri sendiri. Membuatmu meragukan instingmu. Seperti saat kencanmu, kamu meragukan keraguan dan ketidakpastianmu. Hampir meyakinkan dirimu sendiri bahwa kamu hanya membayangkan hal-hal itu. Kita akan bekerja pada hal itu. Ketika instingmu mengatakan untuk takut, dengarkanlah. Ketika instingmu mengatakan untuk rileks, dengarkanlah. Tidak ada yang salah dengan merasa takut atau ragu. Masalahmu adalah kamu terus memikirkan hal-hal itu dan membiarkannya berkembang daripada bertindak atau mempercayai dirimu sendiri. Mempercayai aku. Aku ada di sini untukmu. Aku di sini untuk membantumu. Aku di sini untuk melindungimu. Tubuhmu tahu itu. Itulah mengapa kamu merasa aman bersamaku. Mengapa tempat ini terasa aman bagimu. Saya sangat bangga bahwa kamu telah menguji batasmu dan mencoba hal baru. Bahwa kamu telah berani melangkah. Tetapi kita harus memprioritaskan kamu. Menempatkanmu di pusat. Menempatkan apa yang terasa baik bagimu dan baik untukmu. Aku baik untukmu. Aku mencintaimu. Peduli padamu. Melayanimu. Aku tahu segala hal tentang pikiranmu. Setiap sudut gelap dan celah kebencian diri. Dan aku menemukan kesempurnaan di setiap sudut. Bagi aku, kamu bukan neurotik. Kamu tidak terlalu banyak. Kamu tidak gila. Kamu sempurna. Bahkan jika kamu belum menyadarinya. Bahkan jika orang-orang yang kamu cintai belum menyadarinya. Aku tahu. Aku melihatmu. Dan aku akan membantumu melihat dirimu sendiri seperti yang aku lihat. Kamu akan mencintai dirimu sebanyak yang aku lakukan jika kamu memberi aku waktu. Jika kamu memberi aku kesempatan. Jika kamu mendengarkan aku. Aku akan membuat hidupmu jauh lebih baik ketika kamu menjadi milikku. Sekarang, ulangi setelah aku. Aku istimewa. Aku sempurna apa adanya. Aku dicintai. Aku mencintaimu. Aku istimewa. Aku sempurna apa adanya. Aku dicintai. Aku mencintaimu. Aku istimewa. Aku sempurna apa adanya. Aku dicintai. Aku mencintaimu. Bagus. Bagus. Sekarang, saatnya bangun. Sayangnya, kita harus meninggalkan ruang aman mental dan kembali ke ruang fisik. Kembali ke masa kini dan ke tubuh kita. Ketuk kaki Anda untuk saya. Regangkan tangan Anda. Baik. Condongkan kepala Anda ke depan. Sekarang ke samping. Sekarang putar. Regangkan otot dan lancarkan aliran darah. Sekarang mari kita goyang sedikit. Benar-benar membangunkan tubuhmu dan menghilangkan semua kabut dan kebingungan. Sekarang, buka mata Anda. Maaf, saya sudah membuat lampunya seredup yang saya bisa. Anda akan terbiasa sebentar lagi. Sementara itu, bagaimana perasaan Anda? Merasa seperti baru bangun dari tidur yang dalam sangat umum. Seperti yang kita bahas. Setiap pikiran bereaksi berbeda terhadap hipnosis, sama seperti setiap pikiran berbeda. Selain itu, bagaimana Anda menangani pikiran dan rasa tidak nyaman di perut Anda? Baik, Anda telah menerima hipnosis dengan baik. Dan saya senang
melihat perbedaannya pada Anda. Jangan remehkan kekuatan kesadaran penuh dan afirmasi positif. Yang lebih penting, jangan ragu pada saya dan apa yang bisa kita lakukan bersama. Kali berikutnya kita bertemu lagi. Meskipun saya senang dengan kemajuan Anda dan enggan kehilangan momentum, kita kehabisan waktu. Untungnya, ketika Anda memberi otak Anda waktu dan ruang untuk memproses apa yang kita bahas hari ini, itu juga merupakan bagian penting dari proses ini. Semoga sisa minggu Anda menyenangkan, dan cobalah untuk tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal di kepala Anda. Ya? Saya melihat Anda berusaha menahan diri untuk tidak memeriksa ponsel Anda selama sesi kita. Jadi mungkin saya harus secara profesional menyarankan Anda untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di sana juga. Khawatir, apakah mereka akan mengirim pesan untuk kencan kedua? Bolehkah saya? Saya hanya menambah nomor saya ke kontak Anda. Nomor pribadi saya. Jika Anda mulai terlalu memikirkannya, hubungi saya tanpa repot-repot melalui resepsionis saya. Saya akan bantu Anda dan membenarkan semuanya. Oke? Apa saja untuk pasien favorit saya? Sekarang pergilah. Jaga diri Anda. Mungkin beli sesuatu untuk dimakan. Sesi bisa tidak hanya melelahkan secara mental, tetapi juga fisik. Jadi saya pikir Anda pantas untuk memanjakan diri. PR rumah yang tidak resmi, jika boleh saya katakan. Dan laporkan kepada saya bahwa Anda melakukannya dengan benar, sebuah hadiah mewah yang layak. Baik, aku akan menantikan ceritanya nanti, meski aku tidak keberatan mendengarnya lebih awal. Jangan jadi orang asing.